Salam dan selamat sore Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Damaris Meti dengan NIM 1734030024. Saya mahasiswa di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Saya semester 7 kelas A reguler sore. Di sini kami disuruh oleh dosen pengasuh untuk membuat video dari hasil buku review kami. Review kami yang dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Keterampilan Digital Membuka Kunci Masyarakat Informasi. Jadi baik, di sini saya akan membahas beberapa poin penting dari hasil buku review saya dengan judul Keterampilan Digital Membuka Kunci Masyarakat Informasi. Bab yang pertama, pembagian mendalam. Pada dekade pertama abad ke-21, perhatian diberikan kepada disebut kesenjangan digital di negara maju berangsur-angsur menurun. Salah satu pendapat para pembuat kebijakan dan masyarakat luas adalah bahwa perpecahan tersebut antara mereka yang memiliki akses ke komputer, internet, dan digital lainnya, media dan mereka tidak memiliki akses ditutup. Di beberapa negara, 90% rumah tangga terhubung ke internet. Komputer, telepon seluler, televisi digital, dan banyak media digital lainnya mengalami penurunan harga setiap hari sementara kapasitas mereka berlipat ganda. Dalam skala besar, media ini dilakukan dalam sebuah aspek kehidupan sehari-hari. Namun, kami mengandaikan bahwa kesenjangan digital semakin dalam. Pembagian yang disebut akses fisik mungkin ditutup dalam beberapa hal, namun digital membagi mulai tumbuh. Kesenjangan digital secara keseluruhan semakin dalam karena membagi keterampilan digital dan penggunaan digital sehari-hari yang tidak seimbang media meningkat menurut Van Dijk pada tahun 2005. Seseorang bahkan dapat mengklaim itu lebih tinggi tahapan akses universal ke media digital tercapai, perbedaan keterampilan dan penggunaan meningkat. Dalam buku ini, kami akan menyatakan bahwa keterampilan digital adalah kunci untuk keseluruhan proses penggunaan teknologi baru ini. Jenis keterampilan digital adalah kunci proses teknologi baru. Yang pertama, access and rate. Yang kedua, berbagai keterampilan. Ketiga, cuplikan sejarah keterampilan. Keempat, inventarisasi. Pertama, keterampilan tradisional dan digital. Kelima, keterampilan digital, apa yang baru. Yang keenam, pentingnya keterampilan digital. Yang ketujuh, kesimpulan. Bab yang kedua, mendefinisikan keterampilan internet. Di bab pertama, kami memperkenalkan daftar keterampilan digital berikut: nasional, formal, informasi, komunikasi, pembuatan konten, dan strategis keterampilan. Keterampilan ini diterapkan pada beberapa media. Dalam bab ini, kisaran ini di keterampilan diabarkan lebih lanjut dalam konteks internet, termasuk dunia layanan web yang luas seperti email, jejaring sosial, dan telepon online. Untuk menyelidiki daftar keterampilan yang diterapkan ke internet, kami mengembangkan sejumlah indeks keterampilan khusus untuk keenam keterampilan. Indeks ini diambil dari konsep yang terkait dengan keterampilan internet yang diusulkan dalam beberapa dekade terakhir. Keberagaman konsep tersebut bersumber dari cakupan penelitian yang luas, meliputi studi media dan komunikasi, teknologi dan komutasi, literasi, pendidikan, dan ilmu informasi. Beberapa konsep yang digunakan secara sinonim dan dapat dipertukarkan seperti digital literasi, literasi komputer atau sinonim teknologi informasi, dan elektronik literasi. Literasi informasi, literasi jaringan atau sinonim internet dan hipermedia literasi digital, sinonim informasi digital literasi.
Dan literasi media dapat diidentifikasi menurut Bowden pada tahun 2001 sampai 2008. Beberapa definisi ini terbukti lebih berguna daripada yang lain. Mereka berkisar dari kemampuan menggunakan internet untuk mencapai cita-cita budaya seperti pembangunan ekonomi atau pemenuhan pribadi menurut Tiner pada tahun 1998. Jenis keterampilan internet yakni yang pertama, keterampilan operasional, keterampilan formal, ketiga keterampilan informasi, keempat mendefinisikan masalah informasi, keempat memilih situs web atau sistem pencarian untuk mencari informasi, keenam mendefinisikan query pencarian. Bab yang ketiga, dampak mengapa keterampilan digital adalah kunci masyarakat informasi. Yang pertama, pendahuluan konteks sosial dari keterampilan. Dalam buku ini kami mencoba menggambarkan gambaran sosial yang luas tentang latar belakang dan konsekuensi dari keterampilan digital seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, sementara kami terutama berfokus pada keterampilan internet. Meskipun keterampilan sering terkait dengan pelatihan atau pendidikan, kami mengambil lebih sosial ilmiah atau sosio-pendekatan logis. Kami akan menunjukkan bahwa solusi di luar solusi pendidikan sifat nasionalis penuh diupayakan dalam mengatasi masalah kurangnya digital keterampilan. Yang kedua, taruhannya lebih banyak atau lebih sedikit berpartisipasi dalam masyarakat. Meningkatnya penggunaan media digital memungkinkan partisipasi yang lebih banyak atau lebih baik dalam masyarakat temporer di beberapa bidang. Dalam bukunya The Deepening Divide, satu penulis buku saat ini berpendapat bahwa taruhan utama memiliki akses dan keterampilan untuk media digital adalah ekonomi, pendidikan, politik, partisipasi sosial, budaya, dan kelembagaan dalam masyarakat. Sekarang 7 tahun setelah menulis buku itu, pandangan ini menjadi lebih nyata. Yang kedua, partisipasi ekonomi. Partisipasi ekonomi, setiap pencari kerja tahun bawah, kemampuan untuk bekerja dengan komputer dan internet sangat penting untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan dan semakin untuk menyelesaikan pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan digital dengan cepat menurun. Menemukan pekerjaan semakin membutuhkan penggunaan situs lowongan kerja dan aplikasi elektronik. Partisipasi pendidikan. Saat ini, semua sekolah di negara maju di semua tingkat pendidikan termasuk penggunaan komputer dan internet dalam kurikulum mereka. Di sini, hadir sekolah setara dengan menggunakan media ini dan mampu mengoperasikannya. Dalam pendidikan dasar di negara-negara kaya, sebagian besar anak-anak belajar menggunakan komputer dan internet di rumah sebelum mereka masuk ke sekolah. Di sekolah, mereka menerima instruksi tambahan dan fokus menggunakan media digital ini untuk belajar, tidak hanya untuk hiburan. Di bab yang keenam, kami akan membantah penekanan dan pada pendidikan dasar dan menengah adalah operasional dan untuk keterampilan dan keterampilan informasi seperti penggunaan pencarian yang cepat. Diabaikan keterampilan komunikasi untuk internet tidak diajarkan kecuali di beberapa kelas marginal pendidikan media. Hal yang sama juga benar untuk keterampilan strategis. Ketika keterampilan ini dipelajari, mereka diterapkan ke kurikulum tujuan seperti menyelesaikan tugas dan mempersiapkan ujian. Bab yang keempat, tingkat keterampilan internet saat ini. Dalam bab kedua, kami menguraikan 6 jenis keterampilan internet yang umum. Penggunaan internet perlu berpartisipasi dalam lingkungan online. Keterampilan ini penting karena semakin banyak organisasi di masyarakat memindahkan layanan mereka secara dan mengharapkan bahwa semua konsumen mereka, kotazen, pekerja, dan siswa memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakannya.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam keterampilan ini untuk didefinisikan kebijakan khusus untuk mengatasi kekurangan yang diamati. Sayangnya, tidak menentukan tingkat keterampilan internet saat ini. Keterampilan internet saat ini sederhana. Meskipun banyak makalah ilmiah dan non-ilmiah, buku dan artikel tentang literasi di era digital, memang ada bukti empiris atau pengukuran yang mempertimbangkan populasi pada umumnya relatif langka. Sering studi dilakukan di bidang penelitian perpustakaan, ilmu komputer, atau ilmu pendidikan. Studi ini menawarkan bukti kinerja tugas pada tingkat individu dan kelompok di kelas komputer. Demikian hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon memberikan kritikan yang membangun. Demikian, sekian dan terima kasih. Salam.